Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu tentang siapapun pendakwaan wali. Yang banyak di dalam Al-Quran, penyebutan wali di dalam Al-Quran itu lebih banyak penyebutan wali syaitan dibandingkan wali Allah. Coba anda jumlahkan nanti. Karena ada kata wali aulia, anda kumpulkan. Kalau berkaitan dengan syaitan, coba anda jumlahkan berapa. Berkaitan dengan Allah, wali Allah berapa. Lebih banyak wali syaitan. Ketika disebutkan wali, sepatutnya jangan kepala kita itu langsung mencari wali Allah. Yang harus anda cari dulu wali syaitan dulu, karena itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Imam Syafi'i ditanyakan, orang ini, bisa itu, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa macam-macam. Faqis amaluhu bil kitab wa sunnah. Coba ukur dulu, timbangkan dulu perbuatannya dengan Quran dan sunnah, sama enggak? Kalau enggak sama, jangan itu. Khawariqul adah, keluar dari kebiasaan, itu 3, mukjizat, karamah, ataupun sihir. Mukjizat berbeda dengan karamah. Mukjizat itu bentuknya tahaddi, dia menantang. Kalau karamah tidak bisa menantang. Kalau ada yang menantang dengan karamah, itu sihir. Ini kaidahnya sempurna sekali kita pahami. Tiba-tiba netak lu hanalu, yang netak ngamparang hana masalah, anda sihir. Kalau karamah, anda tidak berani demikian, karena karamah itu anda tidak bisa menantang. Apa beda mukjizat dengan karamah? Maka muncul sekte Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak bisa membedakan mana karamah, mana mukjizat. Satu akidah Mu'tazilah menafikan karamah. Kalau anda menafikan semua karamah, anda Mu'tazilah. Kan Mu'tazilah mengatakan, bagaimana kita membedakan mukjizat dengan karamah? Ya sudah, nafikan karamah, enggak ada karamah-karamah itu. Yang ada cuma mukjizat. Tapi akidah Ahlus Sunnah, karamah ada, cuma Allah berikan untuk wali-walinya Allah. Wali Allah bagaimana kita mengukur? Ukur dengan hadis baginda Rasul, man taqarraba ilayya bi shibrin, man taqarraba bin nawafil bil ibadah. Siapa yang mendekatkan diri dengan salat fardunya, dengan fardu kewajibannya, dengan nawafil sunnahnya. Siapa yang mendekatkan diri 1 jengkal, aku dekatkan 1 hasta. Itu wali Allah. Mendekatkan diri dengan istiqamah. Mana karamah paling tinggi itu istiqamah. Konsisten dalam syariah. Bukan meninggalkan syariah dengan dakwaan karamah. Konsisten dengan syariah. Ini istiqamah paling tinggi. Maka kita perhatikan sahabat itu berapa banyak karamah. Berapa karamah sahabat? Abu Bakar karamahnya apa? Coba sebutkan 1, 2, 3. Paling dapat 1, 2. Umar lebih banyak dibandingkan Abu Bakar. Ada mungkin sekitar 5 dikumpulkan oleh Syekh Sadabi. Karamah. Lain-lain sahabat, siapa yang punya karamah? Mereka tidak punya karamah yang kita pahami, tapi mereka punya karamah paling tinggi. Istiqamah. Istiqamah, konsisten dengan agama. Itu karamah paling tinggi. Sedangkan wali kita sekarang, 1 wali 100 karamah. Baca itu buku-buku luar biasa itu. Ada 1 buku pernah saya baca, itu lucu. Akhirnya bukan buku benaran, itu jadi buku lucu. Ada wali yang menulis 1 karya dalam kondisi tertidur. Tertidur sudah lahir 1 kitab. Ini wali fulan. Ada wali yang majdub. Wali majdub itu yang sudah jadabahullah. Artinya anda tidak bisa menghukumi lahirnya. Anda berpikir lahirnya seperti orang gila, sepatutnya anda jangan menghukumi mereka dengan lahirnya. Allah sudah menutupi mereka. Jadi jangan lihat anda itu mereka membuka aurat, hakikatnya itu auratnya tertutup. Padahal istiqamah itu a'zamul karamah. Jadi wali itu harus kita bedakan, wali Allah ataupun bukan wali Allah. Cara membedakannya 1, perhatikan konsistensinya dengan agama. Kalau tiba-tiba jadi wali sudah tidak boleh lagi salat, salat sudah diangkat, sudah mencapai mablaq ataupun derajat ini hakikat, ma'rifat yang tidak perlu anda menunaikan salat, padahal baginda Rasul itu dibopong, dirangkul oleh Ali, diangkul oleh Abbas dalam kondisi fisiknya lemah.
Hari kedua baginda Rasul sebelum wafat itu dirangkul dan Rasul terjatuh dalam rangkulan untuk dibawa menuju sholat berjamaah. Tiba-tiba kita sudah mendapatkan wilayah kewalian yang menjadikan kita tidak perlu lagi salat. Enggak ada. Tetap ukurannya satu dia. Amalnya apa? Sesuai tidak dengan kitab Allah dan sunnah baginda Rasul? Kalau tidak sesuai, itu bukan wali Allah. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan wali Allah. Jadi ukurannya, standarnya satu. Siapapun dia, mendakwakan dia wali, dan sepatutnya wali itu tidak didakwakan. Ya, kita tidak bisa mendakwakan karamah. Kalau tidak, dia jatuh ke sihir. Sihir khawarikul ada, sesuatu yang di luar kebiasaan. Bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Dengan bantuan jin dan syaitan. Bisa. Dan itu tidak mustahil. Tapi dia bukan wali Allah, sihir. Jadi kalau kita melihat sesuatu fenomena yang ganjil keluar dari kebiasaan, itu kemungkinannya tiga. Mukjizat untuk para nabi, karamah untuk para wali, ataupun sihir. Jadi kalau bukan karamah, bukan mukjizat, yang pastinya itu sihir. Timbangannya tetap kitab Allah, kata Imam Syafi'i, atau sunnah baginda Rasul. Timbangannya satu. Apalagi terbuka auratnya. Ini bentuk pengingkaran terhadap syariah Muhammad. Ini kita punya itu video tentang Sufiyah, ada pembahasan sesi lain kita berbicara tentang keilmuan Sufiyah dan keilmuan yang hakiki yang sebenarnya diajarkan oleh Muhammad, syariah seperti apa. Jadi mereka punya maqamat, ada makam-makam tersendiri. Makam dasar nasi kulit itu makam syariah yang mentembut kulit. Kamu kaso kanji kubah semayang. Beda kulit. Seolah-olah baginda Rasul sampai sepanjang hayatnya itu cuma mengkaji kulitnya. Yang mana awak berkulit. Kita ditambahkan awak berkulit. Itu bukan baru-baru kita dengar, itu dari zaman dahulu. Imam Bustami dan lain sebagainya. Mereka mengatakan mereka itu cuma mempelajari kulit dari kitab Allah. Yang awak berkulit. Kamu awak berasal. Dapat hakikah, dapat ma'rifah.